Nah, kita lihat dulu soal nomor 1. Ternyata beberapa yang teoritis ada yang keluar. Jadi harus nanti dilihat lagi. Coba. Jika fxy menuju L ketika xy mendekati AB sepanjang setiap garis yang melalui titik AB, maka limitnya sama dengan L, betul tidak? Sambil ngabsen. Marsya. Mana Marsya? Betul, Ya, Pak. betul tidak nomor 1A? Ya, Pak. Hah? Betul. Kenapa betul? Salah kalau saya milihnya. Kenapa salah? Kan ini baru mendekati AB sepanjang setiap garis. Kan menuju AB itu nggak harus garis, bisa lengkungan, bisa sembarang fungsi periodik. Nah, jadi salah ya. Belum tentu. Jadi gambarannya kalau ini titik sumbu X, sumbu Y, ini titik A, B, kita mau mengamati limit menuju A, B. Jadi X, Y-nya menuju titik A, B. Bentar ini. Sini saya di sini. Enak. Nah, ini kalau setiap garis lurus katanya selalu limitnya sama. Nah, itu nggak menjamin limitnya ada. Karena apa? Garis lurus nggak cukup. Lengkungan belum dicek. Lengkung, kalau mendekati AB-nya lengkungan. Gini-gini. Nah, ini mendekati AB bisa beda nilainya. Seperti contoh limit yang paling akhir di kuliah kita. Di slide-nya. Itu sepanjang garis lurus, limitnya selalu sama. Yang ada Y sama MX itu. Nah, waktu itu titik limitnya 0,0 ya. Kemudian, kalau kita lihat satu parabola, ternyata limitnya lain hasilnya. Oke, jadi itu salah ya. Lanjut. Kurva-kurva ketinggian permukaan ini merupakan elips-elips. Coba saya mau supaya bisa nulis, saya crop dulu ya. Kurva ketinggian permukaan ini. Jadi X kuadrat min 4Y kuadrat tambah 9Z kuadrat sama dengan 0. Katanya kurva ketinggiannya berupa elips. Coba kita lihat, apa itu kurva ketinggiannya? Berarti X kuadrat min 4Y kuadrat sama dengan min 9Z kuadrat gitu ya. Oke. Aduh, bentar, scrolling kemana? Hilang. Oke. Nah, kita lihat. Saya supaya gampang nulisnya gini. Kayak kali minus kiri kanan. Supaya yang kanannya jadi positif aja ya. Nah, kurva ketinggian itu kita ambil setnya sama dengan K gitu kan. 4Y kuadrat min X kuadrat sama dengan 9K kuadrat. K-nya bayangkan bilangan ya. Apakah ini elips? Bukan ya. Kenapa? Kalau elips kan harus kuadrat, kuadrat ininya plus. Ininya harus plus, jadi bukan elips. Oke, jadi kembali ini salah ya. Kalau ininya plus mah tadi, kalau plus ini nggak mungkin juga. Ya udah. Kalau plus karena kalau ini plus, ini dipindah ruas kan negatif. Yang set kuadratnya ini plus, ini sedangkan kuadrat harus positif. Ininya jadi negatif, karena nggak mungkin kalau plus juga. Tapi yang ini bukan elips ya. Nah, kenapa saya kasih tanda tanya? Ini hapus aja tanda tanyanya. Gini, jika ini dan ini kontinu dan sama,
Ini soal rada aneh, tapi saya akan coba jawab kalau sebenarnya ini jawabannya udah pasti betul nih. Kenapa? Coba kita lihat arti df dx. Saya udah siapkan slide kuliahnya. Dof dx adalah ini. Ya, saya crop dulu. Kalau soalnya nggak salah itu seperti itu, berarti saya crop juga soalnya. Mana soalnya? Nih saya ambil, bawa juga ke sini. Ntar ini dikasih ini dulu supaya nggak numpuk. Soalnya lama. Nah, ini definisi ininya. Nah, benar salah. Sebenarnya kalau ini nilainya ada, dof dox, di titik ini min 1, 2, udah pasti ini terdefinisi, nggak perlu continue, nggak perlu sama dengan dof dy. Kenapa? Coba kita lihat. Kan definisinya dof dox di titik min 1,2. Ini kita konsentrasinya di titik tersebut ya, 1,2. Kita lihat ke definisinya ini adalah limit H mendekati 0 F. Jadinya kalau di sini min 1 ya, tambah H, Y-nya 2, min F XY. X-nya min 1, Y-nya tetap 2 ya. Itu dibagi H. Tentunya kalau limit ini ada, artinya kalau ini ada nih, nggak usah continue sebenarnya, asal ada aja dof dox-nya, pasti nilai ini harus ada. Kalau ini nilai fungsinya nggak terdefinisi, ya tentu saja ini nggak bisa dihitung limitnya. Jadi ini pasti ada atau terdefinisi. Cukup ini aja, nggak usah yang ini. Kalau dua-duanya ada dan continue, ya lebih-lebih lagi gitu. Jadi pertanyaannya mungkin agak ada salah soal atau enggak, saya nggak tahu. Kalau cuma gini jawabnya ya pasti betul. Pokoknya kalau dof dox ada di titik ini, pasti nilai fungsinya ada. Karena untuk dof dox itu melibatkan hitungan nilai fungsinya. Ya, kalau udah definisi itu udah yang paling primitif, paling awal gitu ya. Pakai rumus. Oke, jadi kalau dof dox-nya ada, udah pasti. Apalagi kalau continue dof dox-nya. Nggak usah continue juga, asal ada, itu udah pasti terdefinisi. Gitu ya. Kecuali ada salah soal, nggak tahu di situ. Ini, benar nggak? Coba kita lihat lagi. Saya ambil. Masukkan lagi di sini. Jadi ke sini belum ya. Oke, ini saya hapus yang ini. Yang tulisan tangan saya hapus. Saya mau crop lagi yang soal berikutnya karena ada hubungannya, jadi yang itu nggak dihapus dulu. Nah, betul atau salah dof dox ini di titik AB? Kita lihat waktu di fungsi satu peubah, kita lihat bahwa f aksen x itu atau f aksen a aja ya, itu kan ada dua macam penulisannya, bisa gini. Ini di satu peubah dulu ya. Sorry, kalau A ya A ya. A ditambah H minus FA gitu kan. Dibagi H gitu ya. Bisa juga sama aja, sama dengan limit, kalau kalian paham masih ini ada A, ini A ditambah H gitu ya.
Sebenarnya kiri kanan A tambahannya. A-nya dari kiri kanan. Nah, kalau sekarang ini saya ada satu lagi yaitu T menuju A, F T min F A dibagi T min A. Ini sama ya. Jadi kalau ini A, ini T. Bisa juga turunan itu melihatnya bisa limit H-nya menuju 0, artinya kalau H-nya menuju 0, kalau lihat yang ini, berarti A tambah H dengan A hampir berimpit gitu ya, menuju berimpit. A tambah H dengan A, kalau H-nya menuju 0. Bisa juga direalisasikan lain, seperti ini. Ini nggak harus T ya, X juga boleh. Ya kalau X menuju menuju A, sama dengan ini H menuju 0. Jadi kalau itu X, ini X. Oke. Oh, sorry, satu lagi. Semua yang T-nya diganti X. Melihatnya titik A dan X. Nah, sekarang kalau ini kan turunan parsial sama aja seperti turunan fungsi satu perubah. Karena variabel satu laginya dianggap konstan. Nah, definisinya ini sama nggak dengan ini? Sama ya. Versi kedua kan ini. Versi kedua yang di bawah ini. H menuju 0, X tambah H. Kalau itu jadi kalau di sini udah nggak usah digambar lagi ya. Ngulangi yang di bawah. Bisa juga ditulis X menuju A gitu kayak ini. Ya tentunya ini Fx min Fa. Y-nya tetap B. Jadi ini betul ya. Ini bentuk lain dari yang model ini. Oke, kalau nggak paham nanya ya. Nanti saya ngomong sendiri gitu. Betul. Jika F tidak terdefinisi di AB, maka F tidak mempunyai turunan parsial. Kembali kita lihat ini yang tadi. F tidak terdefinisi di AB. Maka F tidak mempunyai turunan parsial. Saya lihat lagi ke yang tadi. Turunan parsial itu definisinya ini. Kalau di titik AB, artinya yang mana? Nah, kalau di titik AB artinya do F, do X di titik AB, tadi udah ditulis cuma terhapus. Nanti kan limit H mendekati 0, F A tambah H, ya X kan A, Y-nya B, B min F A, B dibagi H. Nah, pertanyaannya tadi, jika F tidak terdefinisi di AB, F tidak terdefinisi di AB berarti ini nggak terdefinisi. Tentunya limit ini nggak bisa dihitung. Bukan tak hingga atau enggak, ini nggak ada nilainya gitu. Kalau di AB nggak terdefinisi, ya limit ini nggak bisa dihitung. Ya ini tidak ada ya, boro-boro ada, dihitung aja nggak bisa. Jadi ini betul ya. Oke. Tidak ada fungsi F yang memenuhi, sorry ini salah harusnya, yang ini D2F dx dy, yang ini D2F dy dx. Coba kita lihat. Ini. Saya crop dulu. Ini udah nggak dipakai. Nah, tidak ada fungsi F yang memenuhi, sebentar, ini harusnya dy dx soalnya ya, diganti. Tidak ada fungsi yang memenuhi syarat ini dan ini untuk setiap xe, xy dengan xy-nya di dalam cakram atau di dalam lingkaran jari-jari satu. Coba ini siapa yang bisa jawab? Benar nggak? Nggak mungkin ada fungsi yang ininya dan ininya bernilai seperti ini. Benar atau salah? Halo? Suara saya nyampe nggak ini ya? Pipit.
Pipit. Iya, Pak. Ini benar salah? Hah? Salah bukannya, Pak? Kenapa? Soalnya kan kalau itu kan turunan pasal kedua nanti jadi fungsinya itu bisa ini yang X tambah delta XY kurang F Nggak mau pakai itu. X kemarin. Bukan. Bisa ya? Bukan pakai itu. Memang salah. Tidak ada fungsi yang memenuhi syarat ini? Enggak. Tidak ada fungsi yang memenuhi syarat ini. Dulu. Tidak ada fungsi yang memenuhi syarat ini. Benar. Ini benar. Kenapa? Coba kita lihat. Fungsi ini polinom. Sin fungsi continue. Sin continue. Jadi sin xy ini fungsi continue. Ini juga continue. Berarti ini fungsi yang continue. Saya punya D2F dx dy continue. Sekarang kalau D2F dy dx bentuknya seperti yang kanan, ini juga continue ya. Pangkat x ditambah ini. D2F dy dx itu juga continue. Penjumlahan dua fungsi continue. Nah, coba supaya ingat, saya nggak langsung jawab. Kita lihat di teorinya. Nah, teorema ini, Clairaut ini. Jangan lupa ini mencil sendirian ini. Misalkan F terdefinisi pada sebuah cakram D dengan pusat E. Bila ini dan ininya continue, maka harus sama nilainya. Harus sama nih fungsinya nih. Fxy dan fyx sama. Kita lihat di sini. Di soal kita. Tadi saya copy nggak? Nah, ini. Ini continue. Ini juga continue. Ya, ini tuh kan saya notasi ini teh suka keliru. Ini turun dulu ke Y, lalu ke X. Yang ini tuh artinya turun dulu ke X, lalu Y. Nah, dua-duanya Fyx dan Fxy continue. Kalau continue, harus sama. Nggak boleh beda gini. Pangkat X tambah sin XY, yang satunya pangkat X tambah cos XY. Nggak boleh. Karena tadi disyaratkan oleh teorema Clairaut ini, kalau ininya continue, maka ini harus sama Fxy dan Fyx. Gitu ya. Paham ya? Jadi, karena kita punya ini, dia continue, ini juga continue, harus sama. Fyx sama Fxy. Nggak boleh beda kayak gini. Jadi, nggak ada fungsi yang memenuhi syarat ini. Karena nggak mungkin ini. Ini harus sama. Kalau ada fungsi yang turunan Fyx-nya seperti ini, dan Fxy-nya seperti ini, itu nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin ada fungsinya. Jadi tidak ada. Betul, tidak ada. Oke, paham nggak? Berarti ini penting nih. Diingat-ingat ini ya, penting ya. Oke. Lanjut lagi. Jadi, benar nih. Terdapat fungsi yang memiliki dua kurva ketinggian yang berpotongan untuk 2K yang berbeda. Pipit lagi jawab. Bisa nggak ada fungsi yang memiliki Bisa, Pak. kurva ketinggian yang berpotongan untuk 2K yang berbeda? Hah? Bisa? Bisa, Pak. Kenapa bisa? Nggak bisa, Pak. Hah? Nggak bisa. Soalnya, nggak bisa, Pak. Kenapa nggak bisa? Coba, katanya ada nggak fungsi yang kurva ketinggiannya dengan K berbeda, ini misalkan 5, yang ini 6, dan berpotongan dia.
Bisa nggak? Kenapa kalau nggak bisa? Bisa, Pak, bisa. Hah? Bisa. Kamu dasarnya bisa atau nggak bisa apa? Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Bisa, kata si Pipit. Bisa itu racun. Salsabila, coba. Nggak mungkin, Pak, karena tingginya sama. Tadi katanya nggak mungkin. Tadi katanya bisa, gimana? Bisa atau nggak bisa? Hah? Pipit, masih Pipit lah. Pipit. Nggak mungkin, Pak. Tadi katanya bisa, sekarang nggak mungkin. Yang mana yang benar? Karena, ya nggak mungkin. Karena apa? Karena tingginya sama. Di titik potong ini ya, di perpotongannya titik A gitu ya. Berarti di titik A nilai fungsinya bisa 5, bisa 6 ya. Gitu ya. Kalau ngikuti kurva ketinggian ini berarti nilai fungsi di titik A itu 6. Kalau ngikuti kurva ketinggian yang ini, di titik A nilainya 5. Lah ya nggak boleh. Fungsi itu nilainya dapat 1 set gitu ya. A-nya tuh X, X, Y gitu ya. Saya tulis A itu. Ya, nggak bisa ya. Tidak bisa. Salah. Oke, lanjut. Yang ini nomor 2 PR. Yang nomor satunya saya akan jawab. Jadi kalian nanti tinggal meniru-niru. Ini agak teoritis juga lu. Teoritis gini dikeluarin ya Pak Oki. Nah, kalau udah aneh gini, kita nggak bisa pakai rumus diturunkan X-nya, Y-nya dianggap konstan gitu ya. Nggak bisa, ini fungsinya pecah. Jadi mau nggak mau harus pakai definisinya nih kepaksa. Jadi do F do X di titik 0,0 harus hafal nih. Limit apa? H mendekati 0. Seolah kayak nurunin fungsi yang bagian X-nya aja ya. Jadi ininya F A tambah H itu A-nya 0. Y-nya mah 0 ngikut aja. Min F 0,0. Ini ya, saya dapat angka-angka ini dari sini ya. Kalau ini XY, ya ini X, Y juga gitu ya. Kalau titik 0,0 ya 0,0 dibagi H. Kalau yang nanti yang ini turunan ke Y, ininya ya 0 tambah H, ininya ikuti yang ini aja 0 aja gitu ya. Yang divariasi jadi bagian yang kedua kalau do F do Y. Oke, kita hitung. Sama dengan limit H mendekati 0, F H tambah 0, min F 0,0 dibagi H. Kita lihat. F00 mah nggak usah dilimitin. Betul-betul di 0,0 pakai aturan yang mana? Pipit. Di 0,0 F00 berapa? Pakai aturan yang mana fungsinya ini? 0. Yang X-Y tidak sama dengan 0. Yang X-Y tidak sama dengan 0. Kenapa? Kalau X-nya 0, Y-nya juga 0, kita pakai aturan yang mana? Hah? Sekali lagi Pipit, mikir dulu. Kalau udah benar ya harus yakin. Saya kadang-kadang udah benar juga saya tanya, ulang. Kalau X-nya 0, Y-nya 0, kita harus ngitung pakai yang mana dari sini? Yang satu, Pak. Aturan satu jika X Tadi yang 0, sekarang yang 1. Sing, yang mana? Hah? Ya salah satu dari ini pasti. Yang satu. Yang satu, Pak. Kamu dibisikin temen nggak atau udah paham sendiri? Hah? Udah paham sendiri, Pak. Oke. Kita lihat ini X-nya 0, Y-nya 0, berarti memenuhi ini kan? Coba saya tanya lagi, kalau F 7,0 berapa?
Itu berapa nilainya? X-nya 7, Y-nya 0. Nilai fungsinya berapa? X-nya 7, Y-nya 0. Kita pakai asupan yang mana? Halo? Halo, Pipit. Oh, yang itu pakai yang di bawah, Pak. Yang 7. Pakai yang di bawah. Kenapa? Karena X sama Y tidak sama dengan 0. Ini bukan X sama Y, ini. Ini X kali Y, ini X kali Y dua-duanya. Ini berapa? Iya, yang 7,0 berarti pakai yang fungsi 0 jika X, Y tidak sama dengan 0. XY berapa ini? XY. XY-nya berapa? XY-nya aja. X kali Y-nya berapa yang ini? 0, Pak. Nah, jadi pakai aturan yang mana? Aturan yang atas ya. Aturan di atas. Nah, ini kan kalau di ujian salah-salah nanti. Yang teliti bacanya. Ini lihat, X kali Y 0. Berarti pakai aturan yang ini. Gitu ya. Coba lagi. F 0,5 berapa? Sekarang mah cepat kayaknya. 0. Kenapa? Karena 0 kali 5, 0. 0 kali 5, 0. Nilai fungsinya mah bukan itu. Itu mah syaratnya. Ini syaratnya. Nilai fungsinya mah ini. Ini coba membaca ini. Berarti pakai aturan yang satu. Nggak tahu. Kamu harus paham. Hah? Ini gini. Fxy atau set itu bernilai 1 jika xy-nya sama 0. Bernilai 0 jika xy-nya 0. Tidak 0. Kalau F05 xy-nya berapa? 1. Hah? Xy-nya yang ditanya. Oh, X-nya 0, fungsinya bernilai 1. Nah, gitu ya. Udah paham? Hati-hati, bacanya pelan-pelan ya kalau itu. Oke, saya yang perlu sekarang F00. F00 berarti X kali Y 0. Ini nilainya 1 ya. Sekarang F H,0 berapa? H-nya nggak 0. Coba pipit lagi. FH,0 berapa? FH,0 bernilai 1. Hah? 1. 1 ya. Karena ini X-nya H, Y-nya 0. Ini kali ini 0. Kalau XY kali 0, 0 pakai aturan ini. 1. Oke, jadi limit H mendekati 0 ini selalu 1. Ini juga selalu 1. Saya belum menghitung limitnya gitu ya. Jangan dulu hitung. Ini berarti fungsi 0 bagi H kan? Sama dengan limit 0 bagi H. Saya belum melimitkan, limitnya masih ditulis. Tapi fungsi ini sama dengan fungsi 0. Dan ini sama dengan limit dari 0 ya 0. Gitu ya. Oke, itu saya sudah menghitung ini. Hati-hati. 0, jangan dianggap ini 0 per 0, bukan. Ini fungsi 0, betul-betul fungsi 0. Saya belum menghitung limitnya. Soalnya nggak lihat ya, limitnya nggak lihat gitu. 0 bagi H mah selalu 0 gitu. Nah, baru dilimitkan. Oke ya. Oke. Begitu. Hati-hati membaca fungsinya yang teliti. Kalau nggak bisa membaca fungsinya, ya cilaka, nggak bisa ngitung. Oke, pilihan ganda. Domain dari fungsi ini adalah himpunan semua XY sehingga, coba kita lihat ya. Sebentar, saya crop bawa lagi sini. Yang lain kalau nggak paham nanya ya, jangan diam saja ya, rugi diam tuh. Rugi sekali diam aja. Kalian tuh cepat-cepat lulus, nanti kuliah onsite ujiannya beda loh. Esai, ada esai 3 yang panjang-panjang lagi.
Nah, oke, domain dari definisi dari fungsi itu adalah, coba kita lihat, syaratnya berarti domain dari, jangan merah terus, domain dari F sama dengan himpunan X, Y. Kita lihat syaratnya yang atas, Y min X kuadrat harus lebih besar sama 0, dan selain itu ln itu nggak boleh 0. X kuadrat tidak boleh, ya, X kuadrat sih pasti positif ya. X kuadrat tidak boleh 0. Ya. Atau mau lebih persis boleh. Gitu. Nah, saya sederhanakan dulu sedikit. Y min X kuadrat besar sama 0. Ini X kuadrat besar 0 ya pasti. Kecuali X-nya 0. Jadi X nggak boleh 0 ya. Sama aja ini. X kuadrat besar 0 ya X-nya nggak boleh 0. Udah ada yang cocok belum? Oh, ini bentuknya Y lebih besar. Jadi yang ini saya ubah lagi. Y lebih besar sama dengan X kuadrat. Mana? Nah, calonnya 2 ini. Kemudian X nggak boleh 0. X nggak boleh min 1. Kenapa? X boleh min 1. Ln 1 jadi Hah? Ln 1 sama dengan 0. Oh, aduh. Iya. Salah saya. Kemudian kurang ya. Nggak boleh 1 ya ininya. X kuadrat juga nggak boleh 1 ya. Oh, sorry. Tuh, salah saya. Jadi ada syarat lagi. Ini X kuadrat nggak boleh 1, berarti X-nya nggak boleh. Kapan X kuadrat sama dengan 1? X-nya nggak boleh min 1. Kalau dikuadratkan jadi 1 kan. X-nya nggak boleh juga 1. Ya, ada membagi. Jadi yang ini ya. Yang cocok. Oke, begitu. Balik ke soalnya. Saya isiin, tapi jalannya ada di yang tadi. Gambar dari definisi dari fungsi-fungsi berikut. Oke, mau yang mana? A atau B yang saya jawab? Yang C kan PR. Pilih. Kalau nggak ada yang milih, udah bisa, ya langsung saya. Yang A, Pak. Yang A. Oke. Kenapa? Gampang. Kalau gambar daerah definisi mah. Ingat, kalau daerah definisi, gambarnya di bidang X, Y ya. Bukan ruang. Kalau gambar fungsinya, itu di ruang 3 dimensi. Kalau daerah definisi hanya X, Y aja. Daerah definisinya kita tulis dulu adalah himpunan X, Y, sehingga apa? X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2 harus lebih besar dari 0 gitu kan ya. Dan nggak boleh 1 ya, boleh 1. Karena bukan di penyebut. Oke, itu kenapa sih ada itu? Nah, gitu ya. Nah, kalau mau boleh 0 nggak boleh. Loh, 0 nggak boleh. Kalau mau menggambar persamaan gini, kembali gambar dulu persamaan. Kita lihat dulu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan, min 2 sama dengan 0. Atau X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2. Ini adalah lingkaran jari-jari akar 2. Lingkaran, jari-jarinya akar 2. Akar 2 minus akar 2. Nah, setelah itu kita lihat. Ini tuh di mana? Dengan adanya lingkaran ini, bidang XY dibagi 2. Yang di dalam lingkaran dan di luar lingkaran. Kita cek yang memenuhi. Sebab kelihatan dari bentuk ini pasti yang luar ya. Karena kalau X-nya besar, Y-nya besar, memenuhi. Jadi daerahnya ini. Daerah definisinya. Matahari. Batasnya ikut nggak? Kalau di batas ini persis 0. 0 nggak boleh. Jadi batasnya nggak ikut. Jadi saya gambarnya jangan penuh gitu, tapi putus-putus.
Ya, daerah definisinya yang saya gambar merah ini. Ininya saya ganti merah semua. Nah, itu yang merah adalah gambar daerah definisinya. Yang batasnya nggak ikutan ya. Yang lingkarannya nggak ikutan karena harus lebih besar dari 0. Nah, gitu aja. Lanjut lagi. Gambar. Sketsa grafik, pilih salah satu. Silahkan, nggak ada yang milih, saya lewat. Yang C, Pak. Yang C. Kita ambil dulu. Pakai GeoGebra juga bisa ya, enak pisan ya. Tapi harus paham bentuk standar. Nah, ini dikembalikan ke bentuk gambar standar yang saya post videonya. Yang saya jelaskan sebagian, tapi ini dijelaskan. Coba kita lihat dulu ini. F-nya saya ganti set deh. Kenapa merah terus? Set sama dengan saya mau lihat ini dulu. Gambarnya ini apa? Halo, ini sering ketemu nih, harus udah di kepala nih. Kalau di satu perubahan kayak Tabung ya, Pak. apa? Tabung. Bukan. Tabung mah, silinder mah hanya 2 variabel yang muncul. Ini tabung nih. Ini tabung, hati-hati bukan lingkaran tuh ya. Di 3 dimensi dia tabung karena setnya bebas. Ini kan lingkaran dibilang XY, setnya bebas. Karena setnya nggak muncul. Itu tabung. Ini mah ada setnya, ada X, ada Y. 3 variabel muncul, bukan tabung pasti, bukan silinder. Apa ini? Pada nggak belajar ah. Paraboloida bukan? Ah, paraboloida itu ya kalau di 3 dimensi. Dia paraboloida. Gambarnya gitu. Sorry. Ya, nggak apa-apa, gambar dulu di sini. Paraboloida melalui 00 ya. Sininya. Ini. Tembus dinding, ini muncul. Oke, gitu, paraboloida. Kalau ditambah 4, jadi artinya apa? Halo, yang tahu jawab. Naik ke atas panjang 4. Paraboloida naik ke atas panjang 4 ya. Jadi ini gambar yang ini naikkan 4 satuan ke atas ya, ke sumbu set. Jadi paraboloida gitu ya. Nah, gitulah. Ini 4. Kalau nggak yakin, kita gambar dengan GeoGebra. Tapi harusnya ya udah pasti betul. Ya. Corel lagi manggilnya salah. Mana GeoGebra? Kita lihat gambarnya. Ini Corel berat nih. Jadi lama. Mana GeoGebra? GeoGebra kalau mau gambar 3 dimensi, minta di menu sini. Ini titik-titik yang 3 dimensi. Keluar 2, ini untuk yang 2 dimensi, ini 3 dimensi. 2 dimensinya saya nggak perlu, saya kecilin aja gitu. Tulis ini. X pangkat 2, udah otomatis dia dianggap set sama dengan ini gitu ya. Y pangkat 2. Nah, ditambah 4. Tuh, itu gambarnya ya. Kalau saya enter ini otomatis ya dia jadi fungsi A atau F atau Z. Ini paraboloida dinaikkan sejauh 4 satuan ke atas. Paraboloida diingat-ingat sering muncul. Tadi ini mana ya tadi teh? Oh, ini ya yang C. Kemudian saya mau tanya aja, saya nggak mau gambarkan yang A, ini gambarnya berupa apa? F-nya kalau bingung tuh ganti set aja. Gambarnya apa? Bidang
Nah, bidang ya. Oke. Selanjutnya, gambar peta kontur dari beberapa fungsi berikut. Mau yang mana saya gambar, A atau B? Ayo ngebut jawabnya. Yang B, Pak. Yang B. Oke, kita lihat. Gambarkan peta kontur dari itu. Nah, ini saya ubah dulu. Saya tulisnya gini. Set sama dengan 36 min. Ini mah sama dengan yang di diktat kuliah. Yang di buku, di slide-nya. Kalian minta ini mah. Sorry. Saya kuadratkan. Dengan mengingat, ya nggak usah mengingat karena K-nya udah ditentukan. K-nya nggak mungkin negatif ya. Setnya nggak mungkin negatif dari awal. Jadi kalau sebelum menggambar K-nya min 3 ya nggak ada di sini. Oke. Saya susun. Ditambah set. Setnya sendiri. Yang ada angkanya saya bikin sendiri. Supaya hanya X, Y aja di depannya. Kenapa cuma X, Y aja? Alasannya, karena kan nanti setnya diganti bilangan. Kan gambar kurva ketinggian itu hanya melibatkan X, Y aja. Oke, udah ini tinggal digambar. Kalau K-nya 0, K sama 0, saya dapat X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 36. Ini adalah lingkaran jari-jari 6. K-nya 3, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 36 dikurangi berapa? 3 kuadrat dikurangi 9 sama dengan 27 ya. Nah, masing-masing gambarnya lingkaran ya. K-nya 6, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 36 min 36. 0, ini lingkaran jari-jari 0 atau titik. Gambarnya adalah, saya gambar pakai merah. Yang K-nya 6, ini 0 nih. X kuadrat tambah Y kuadrat 0, lingkaran jari-jari 0. Ini. Kita tulis dia 6. Ya, K-nya 6. Warnanya lain-lain aja. K-nya 0, jari-jari 6. Ini lingkaran jari-jari 6 yang itu ya. Lingkaran jari-jari 6. 6 koordinat kalau ini ya. Tapi apa? Tapi ininya K-nya berapa tadi? 0, tulis 0 di situ di pinggir kurvanya. K-nya 3, lingkaran jari-jari akar 27. Ya, kita kira-kira aja warna ini misalkan lingkaran jari-jari akar 27 min akar 27 akar 27 akar 27. Kasih labelnya 3 ya. 3 lingkaran nih semua ya. Kelihatannya nggak lingkaran. Coba lihat dari jauh sekali, pasti kelihatan lingkaran atau titik. Kalau nggak paham nanya ya, jangan diam saja. Jangan diam saja, rugi kalian. Pak, Ya, saya kan kemarin coba yang nomor C. Nah, itu kayak nemu berpotongan gitu, Pak. Tapi nomor gimana itu kok bisa berpotongan? nomor mana? Yang PR sih, Pak, tapi. Yang mana? Yang 6C. 6C. PR itu gimana sih? Hah? Ya udah ganti ya tuh. Kalau ini saya jawabin, ini PR-nya ganti yang A ya. Ini saya jawab. Berpotongan. Masa sih ya berpotongan? Oke. 2K berbeda nggak mungkin berpotongan. Set sama dengan Y per X tambah 1 gitu ya. Ganti dengan K kan? Persamaan kurva ketinggian diganti K. Atau Y sama dengan KX ditambah K gitu kan?
Coba K-nya 0 dulu paling gampang. Bedakan sama saya. K sama dengan 0, gambarnya Y sama dengan K-nya 0, apa? Y sama 0 ya. Ini sama dengan Gambarnya apa? Y sama 0, gambarnya adalah? Ini gambarnya apa? horizontal, Pak. Horizontal. Panjang sumbu. Gitu? Hah? Ya. Enggak, di atas sumbu X. Ya, ini di atas sumbu X. Ini X. Pasti sumbu X maksud. Di sumbu X. Ini ya. Ya, 0. Kita kasih bilang itu 0. Saya bikin lagi. K-nya berapa? Kamu yang berpotongan K berapa sama K berapa sih? K-1. Coba ya. K-1 berarti Y sama dengan min X. Min 2 sama 2 sih, Pak, yang berpotongan. Min 2 sama 2. Coba langsung. Min 1 sama 1 juga. Oh, min 1 dulu. Tuh, kalau gitu mah. K-nya min 1 jadi min X. Min 1 gitu kan? Ya. Nah, itu gambarnya melalui titik. Coba. Hah? X-nya Di titik min 1,0. min 1,0 mana? Min 1,0 ini ya? Ya. Sama, satu lagi berapa titiknya? X-nya 0, Y-nya min 1 kan gini? Ya. Betul? Nah, Ya, Pak. itu ya. Ini K-nya min 1 kan? K-nya sama dengan 1. Y sama dengan X ditambah 1 gitu kan ya? Jadi melalui kalau X-nya 0, Y-nya 1 kan? Betul? Ini kalau X-nya min 1, Y-nya 0. Ini ya? Gitu? Sebentar, saya pakai hijau ini. Y sama dengan X tambah 1, K1, supaya kelihatan ini yang hijau. Gitu ya? Hah? Berpotongan ya? Ya, Pak. Bingung, Pak. Jangan bingung. Karena kalau terjadi gitu, kita nggak teliti di awal. Nah, ini di sini. X dari awal soalnya nggak boleh min 1. Jadi, titik ini harus kosong. Nah, gitu. Jadi nggak berpotongan kan? Tuh. Oh iya, Pak. Oh iya. Pokoknya kalau 2K berbeda berpotongan pasti ada yang salah. Ada yang keliru. Nah, ini titik nggak masuk. Kita kasih lingkaran bulat. Nggak masuk dia. Oke, udah paham ya? Ya, K2. Kalau min 2 sama 2? Nanti min 2 sama 2 sama aja coba. Coba K-nya berapa? Min 2. Saya dapat persamaannya dari sini. Y sama dengan min 2X min 2. Kalau X-nya min 1, sama kan? Nggak boleh. Nanti ini garisnya yang hitam mungkin kayak gini nanti garisnya. Sama, nggak boleh lewat situ. Ininya, Kalau ini kan nggak boleh. Kalau sekali nggak lewat gitu, langsung nggak bisa semua ya, Pak? Ya, nggak tahu. Pokoknya soal ini gitu. Nanti kalau K-nya 2, dia gambarnya, kalau K-nya 2 saya pakai coklat, nanti mungkin gini. Nah, semua nggak lewat ke situ. Nggak ada yang berpotongan. Oke. Baik, udah paham ya. Pokoknya kamu salahnya di situ, titiknya nggak teramati. Saya juga tadi waktu ngerjain, kok jadi berpotongan? Balik lagi ke atas, pasti ada yang nggak teliti. Nah, gitu ya. Oke, nomor 7. Tentukan limit berikut jika ada atau tunjukkan bahwa limitnya tidak ada.
Yang A mah langsung masukin aja kalau nggak ada masalah mah ya. Yang A ini masukin aja langsung angka-angkanya kan nggak ada masalah tuh. Ya limitnya ada gitu. Tinggal E pangkat min 1 kali min 1 cos 1 dikurangi 1. Dah. Oke, ini. Yang B. Oke, yang B. Tebak yang B ada atau enggak ya? Biasain kalau nebak, lihat sepanjang sumbu X sama sumbu Y aja dulu. Kalau sepanjang sumbu X itu Y-nya 0. Kalau sepanjang sumbu Y itu X-nya yang 0. Coba, saya cek dulu. Kalau sama, mungkin limitnya ada gitu ya. Tapi ini kan kita nggak bisa dicoret-coret nih. Itu susah nih. Nah, coba dulu saya sepanjang sumbu X. Sorry, jangan di sini. Saya crop dulu ya. Kalau saya, kalau udah sering ya mikirnya cepat, itu nggak ada nanti beda sepanjang sumbu X sama sumbu Y. Tapi kalau kalian baru mungkin ya kita hitung. Kita lihat. Mau dilihat nggak kelihatan. Nah, sepanjang sumbu X. Saya ngelihatnya tadi gini, kalau sepanjang sumbu X, Y-nya 0. Ini 0, ini 0. Jadi bentuknya 0 dibagi X pangkat 4. Ini kan fungsi 0, dilimitkan, ya 0 gitu ya. Formalnya kita tulis. Berarti Y sama 0. Ini saya supaya nggak ngulang, saya tulis K. K sama dengan limit X, Y menuju 0,0. 0 dibagi X pangkat 4 ditambah 3 kali 0 pangkat 4. Saya belum menarik limitnya, baru menyederhanakan fungsinya. Limitnya belum dihitung ya. Ini fungsi ini aja saya hitung. 0 dibagi X pangkat 4. Ya 0 kan? Ini kan 0 dibagi X pangkat 4. Ya fungsi 0. Limitnya 0. Baru ini saya ngitung limitnya. Limit dari konstanta adalah konstanta. Sepanjang sumbu Y. Berarti X-nya sama 0. Kita lihat K menjadi limit X, Y menuju 0, Y-nya tetap, X-nya 0 tadi. X-nya 0 pangkat 4 ditambah 3Y kuadrat. Y pangkat 4. Penyakit keluar lagi, nggak bisa dihapus. Tuh, hilang lagi. Suka gini. Udah bisa lagi. Nah, ini kan bisa dicoret deh, hitung limitnya. Red sepertiga kan dapatnya. Beda. Limitnya tidak ada. Kalau sama, kita masih rugi. Kita masih harus nguji lagi. Nyari jalur lagi supaya beda. Atau kalau sama terus, kemungkinan limitnya ada. Kalau ada harus dihitung. Pakai cara lain ya. Oke. Nomor C, PR. Nomor D, saya hanya kasih petunjuk saja. Karena mirip dengan contoh yang di slide saya, udah saya jelaskan yang pakai prinsip apit. Kita lihat gini. Kita ngitung limit mutlaknya dulu. Excel, lihat ini. Petunjuknya. Ya. Sorry. Jangan di sini lagi. Crop dulu. Ini pakai apit. Limitnya ada nih yang D. Kasih tahu pakai apit. Kalau kalian pakai sepanjang sumbu X, sepanjang sumbu Y, sepanjang garis manapun, sepanjang lengkung manapun, ini akan ketemu sama terus nih. Cuma kan nggak menjamin, karena jalur itu tak hingga banyaknya. Oke. Ini pakai prinsip apitnya gini.
Kita lihat X dibagi akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini saya mau lihat mutlaknya aja. Yang pasti kalau mutlak besar 0 ya. Udah pasti lah mutlak. Ini kecil dari berapa? Bener nggak? Bener nggak? Ini lebih kecil dari ini kan? Karena ini penyebutnya lebih besar kan? Yang kiri ini X kuadrat tambah Y kuadrat, ini akar X kuadrat aja. Berarti ini penyebutnya lebih kecil, nilainya seluruhnya lebih besar dari yang tengah. Tapi yang ini bisa saya ubah menjadi 1 kan ya? Harga mutlak dari X dibagi akar X kuadrat 1 ya. Nah, tapi fungsi kita ada Y-nya. Saya kalikan semua ruas dengan harga mutlak Y. Pasti positif kan harga mutlak Y? 0 dikalikan harga mutlak Y ya 0. Ini menjadi XY dibagi akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini menjadi, saya pakai pengapitnya yang ini, kanannya. Nah, tinggal kalian hitung limit XY menuju 00 dari ini, selalu 0. XY menuju 00 dari ini, juga 0. Kesimpulan, limit ini 0. Paham? Teorinya dibaca ya, kalau enggak saya ngomong gini, kalian nggak ngikuti. Oke, mau yang mana? Nomor 8. Kalian jawab lewat. Halo, suara saya masih nyampe nggak ini? Pipit. Pipit. Ya, Suara saya jelas nggak? jelas Pak. Nomor 8 nggak ada yang tanya? Hah? Yang apa? Yang A. Gampang sekali yang A. Ya udah saya jawab A, yang A karena ditanyanya yang A. Sekalian ininya di crop-nya sama pertanyaannya. Nah, kalian mah nggak nyoba dulu sehingga saat ditanya baru milih-milih, mikir-mikir. Harusnya nyoba dulu supaya kalau mau pintar. Tentukan himpunan terbesar sehingga fungsi ini kontinu. Nah, coba. Ini. E pangkat ini kontinu. E pangkat ini kontinu. Ini penjumlahan dua fungsi kontinu. E pangkat XY selalu kontinu ya. E pangkat kan. Dikurangi fungsi konstan kontinu. Jadi bawah juga fungsi yang kontinu. Jadi ini pembagian dua buah fungsi kontinu tetap kontinu asal penyebutnya nggak 0 kan. Jadi himpunan terbesarnya yang mana? Yaitu kita cari dulu ini. Kapan penyebutnya 0? Kapan? Ini saya nyari dulu. Berarti apa? E pangkat XY sama dengan 1. Berarti, ya ekivalen aja. Ekivalen dengan E pangkat XY 1. Berarti pangkatnya harus 0 kan? Nah ini nggak boleh. Ini nggak boleh karena menyebabkan penyebutnya jadi 0. Jadi kalau XY-nya 0, ini nih. Jadi yang boleh sisanya. Jadi apa? K gitu ya, bukan daerah definisi ini. Ya kebetulan sama dengan daerah definisinya. Ini himpunan terbesar sehingga fungsi himpunan terbesarnya ini saya namakan K supaya males nulis kata-kata lagi, adalah himpunan X, Y sehingga apa? XY-nya tidak boleh 0. Karena kalau XY-nya 0, penyebutnya jadi 0. E pangkat 0, 1 dikurangi 1 dari 0. Udah, gitu aja. Ya. Di yang lain dia kontinu. Kontinu bagi kontinu kan kontinu.
Tapi bawahnya nggak boleh 0. Oke. Nomor 9, mana yang mau jawab? Kenapa tadi nggak nanya ini yang rada susah? Udah aja, biarin. Lain kali kalian nanyanya ini. Simpan aja ini, nanti pas mendekati ujian boleh ditanya lagi. Tentukan turunan parsial dari fungsi berikut, mau yang mana A, B, C? Enggak, saya jawab yang E aja, yang rada susah. A, B, C dulu, mana yang mau ditanya? Halo? Yang B, Pak. Yang B. Sebentar nih. Yang B. Oke. Nanti yang E saya jawab juga. Sebentar, saya crop dulu. Turunan parsial dari yang C. Sekaligus gini aja ya, supaya nggak 2 kali. Yang B, Pak. Hah? Yang B. Yang B. Iya, tadi sebut. Bentar. Yang B. Crop dulu aja. Yang B sama yang E saya jawab ya. Yang B. Kenapa susahnya? Fungsi XT ditanya apa? Turunan parsial. Turunan parsial berarti do F, do X, dan do F, do T. Do F, do X, turun yang ada X-nya. Ini nggak ada X-nya, anggap konstanta. Cos diturunin, ini mah konstanta, biarin aja. Cos diturunin jadi di min sin. Gitu. Kali turunan dalamnya terhadap X. Turunan terhadap T, ini nggak ada T-nya, biarin aja. Jadi yang ini diturunin. Ya, E pangkat min T, ya E pangkat min T dikali turunan atasnya. Min 1 terhadap T turunannya. Cos-nya di X. Begitu saja. Nah, yang E harus pakai teorema dasar kalkulus. Gini, ingat-ingat, saya review. Kalau saya punya F, G aja. Gx sama dengan integral 2x dari misalkan sin T, dt, maka dg dx apa? Ada yang ingat nggak? Sin T kuadrat lah. Menjadi apa? Teorema dasar kalkulus? Halo, halo? Sin X kuadrat. Ganti. Hah? Sin X kuadrat kali 2x nggak? Atau sin X kuadrat aja? Ini nggak bisa dihapus. Nggak bisa. Oh gitu aja? Hah? X kuadrat. Per 2? Hah? Apa? Enggak, cuman X kuadrat. Oh, sin X kuadrat aja ya. Kalau ininya X kuadrat juga, ini menjadi sin T-nya diganti X kuadrat ya. Kali turunan ini. Gitu ya. Nah, sama di sini. Sekarang yang E. Saya bahas yang do F, do X-nya aja. Do F, do X. Dari bentuk ini apa? Ini seolah kita punya bentuk ini. Integral X, ininya konstanta gitu. Seolah-olah 3 cos T kuadrat dt. Kalau diturunin jadi apa? Kalau di bawah nanti jadi minus ya. Karena kan kalau dibalik tandanya jadi plus. Ini kan kalau diturunin menjadi yang ada X-nya aja. Cos X kuadrat aja kan. Tapi ini di bawah jadi minus. Karena kalau saya tukar tandanya ini X3, ini kan jadi minus. Gitu ya. Oke. Nah ini sama, tinggal yang kalau turunan ke X, yang ada X-nya yang diolah. Ya udah, ini Y-nya konstanta.
Y-nya konstanta ini. Udah konstanta, merem aja nggak kelihatan tuh. Nggak kelihatan, ini aja yang diturunin. Cos X kuadrat. Tapi dia ada di bawah, jadi minus. Gitu. Y-nya kemana? Yang nggak dipakai konstanta, ini juga 3-nya nggak dipakai ke sini. Yang ini juga 2-nya nggak dipakai ke sini. Gitu ya. Sekalian aja lah. Do F, do Y-nya apa? Kalian yang jawab jadi apa? Kalau do F, do Y, ininya yang konstanta. Merem, konstanta tuh nggak kelihatan. Kayak angka aja. Jadi turunannya apa? Halo? Min cos X Oke, kuadrat. Min? Apa? Sekali lagi coba si Astrid apa? Min cos Y kuadrat, Pak. Min cos Y kuadrat. Kenapa minus? Enggak, Pak, nggak pakai minus, salah, Pak. Dia udah di atas. Hah? Iya, udah di atas Nggak kok. pakai minus. Iya, Pakai di minus. atas. Gitu ya. Oke, paham ya? Lanjut lagi. Mau nanya, Pak. Ya, silakan. Itu yang cos X kuadratnya kenapa jadi minus tuh gara-gara X-nya ada di ujung bawah. Ujung bawah. Ya, karena ujung gini. kiri gitu. Karena lihat ini. Ini kalau G sama dengan ini ya. G ini. Ini kan kalau integral, kalau saya batasnya balik, 3X, ini kan jadi minus kan? Cos E kuadrat DT gitu. Betul? Nah, baru ini saya turunin. Ini yang saya kotakin ini, kan turunannya cos X kuadrat. Jadi kalau di bawah, itu ada minusnya. Kalau mau langsung dari sini ya, langsung ke sini. Gitu. Oke, lanjut lagi. Mana tadi teh? Mana tadi? Oh ini. Sekarang, jadi ini udah saya jawab supaya nggak keliru. Ini bukan PR ya yang ini. Nah, PR-nya cuma satu aja itu. Ini juga nomor 10 saya jawab. Bisa dikotakin. Tentukan persamaan garis singgung terhadap kurva. Penting nih, sangat penting. Melihat ini. Persamaan garisnya agak berbeda dengan persamaan garis yang waktu di vektor, yang ada persamaan parametrik sama simetrik. Ini agak beda. Ya, persamaan garis juga ini. Ternyata lama tutorialnya. Nggak bisa kuliah. Kirain sejam beres. Oke. Tentukan persamaan garis singgung terhadap kurva yang merupakan perpotongan permukaan ini, kita nggak tahu gambarnya, dengan bidang Y sama dengan 1. Coba kita gambar sketch aja ya. Bukan gambar sebenarnya, karena permukaannya saya tidak paham. Anggaplah permukaannya seperti ini, gitu ya, barang aja. Kemudian ini sumbu X, Y, Z, itu dipotong dengan bidang Y sama dengan 1. Y sama dengan 1 saya gambar hijau, Y-nya 1. Y sama dengan 1 adalah bidang yang sejajar dengan X, O, Z, tapi maju ke kanan 1 ya. 1 ke sini. Nah, bidangnya. Gitu ya. Nah, ya perpotongannya kemana? Katakan perpotongannya nggak tahu saya di sini gitu ya. Perpotongannya saya gambar warna coklat gitu. Potongnya di situ. Gitu ya, gambar saya nggak bagus, biarin aja lah. Nah, itu yang coklat perpotongan bidang hijau, ini Y sama dengan 1 dengan permukaan. Di titik, ya nanti ada di titik. Atau boleh titiknya kita gambar
1,1,3. X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 3. Katakan di sini titik potongnya. Ya, potongnya kasih warna merah. Itu titik P saya namakan. Nah, tentukan persamaan garis singgungnya. Garis singgungnya saya gambar. Ini di sini pakai warna ini nih garis singgungnya. Garis singgungnya. Coba saya mau nanya dulu. Kalau saya punya titik di sini, di yang coklat ini, maka Y-nya selalu 1. Betul tidak? Paham nggak? Bukan betul. Sepanjang garis yang melengkung coklat, perpotongan hijau dengan merah, itu Y-nya selalu 1. Paham nggak? Pipit paham nggak? Paham, Pak. Kenapa? Karena dia selalu di permukaan bidang. Permukaan bidang gini, ada permukaan, ada bidang. Karena dia selalu di Selalu di permukaan. Selalu di bidang Y. Selalu di bidang Y sama 1 ya. Kan di yang hijau ini, di yang hijau itu Y-nya selalu 1. Coklat ini perpotongan hijau dengan merah. Berarti yang coklat ini ada di bidang hijau. Ya Y-nya selalu 1. Garis singgungnya berarti juga selalu harus 1, selalu Y-nya ya. Jadi ini garis singgung sebut L. Garis singgungnya yaitu L, nilai Y-nya selalu 1 ya. Kan kurvanya yang coklat berada di bidang hijau. Ya garis singgungnya juga ada di bidang hijau dong ya. Nah, kan kalau ada bidang, ada kurva di bidang, ya garis singgungnya juga ya pasti di bidang itu gitu. Ya Y-nya 1. Berarti kita tinggal mencari hubungan persamaan Z dengan X saja. Dengan mengingat Y-nya 1. Nah, sekarang pertanyaan saya, kemiringan garis singgungnya sama dengan apa? Atau ngitungnya pakai apa? Kan kita mau bikin persamaan garis nih. Tapi Y-nya selalu 1. Jadi hanya set fungsi X. Nah, kemiringan garis L berapa? Turunan apa? Turunan Hah? Z terhadap X. Betul. Kemiringan garis L adalah do F, do X atau do Z, do X ya. Di titik P tentunya ya. Nah, kita hitung kemiringan garisnya. Jadi do F, do X secara umum dulu. Bukan secara umum, di titik X, Y sembarang dulu. Adalah apa? 2X. Y turun ke X ya. Min. Ini turun ke X menjadi Y kuadrat. Ini nggak ada X-nya 0. Kemudian saya perlu do F, do X di titik P. P itu tadi ini. Ya, ini titik P. Masukkan aja X-nya 1, Y-nya 1. 2 dikurangi 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi kemiringannya 1. Kita tinggal membentuk persamaan garis hanya melibatkan X dan Z. Karena Y-nya selalu 1. Jadi apa? Persamaan garisnya adalah pakai rumus Z min Z1 sama dengan kemiringan kali X min X1. Apa yang dimaksud Z1? Ya titik singgungnya. Titik P gitu ya. Jadi Z min dengan tambahan Y-nya selalu 1. Z1-nya berapa tadi? 3 ya. Nih, 113.
kemiringannya 1 kali X min X1-nya ini. Titik singgungnya 1. Jadi sama dengan Z sama dengan X ke belakang jadi tambah 2 ya. Y-nya sama dengan 1 selalu. Nah ini persamaan garis ya. Ini harus ditulis Y sama 1-nya. Karena kalau gini aja nanti jadi bidang. Jadi ini dan Y-nya harus 1. Paham? Gitu ya. Saya mau nanya ya, So, nanya dulu. Z min Z1 sama dengan MX min X1 tuh itu dari mana ya, Pak? Karena tadi yang coklat ini kita Y-nya selalu 1. Jadi hanya persamaan kurva dalam set fungsi X aja. Gitu kan? Set fungsi X. Bayangkan ini. Kalau saya gambar ini fungsi X, ini Z sumbu. X fungsi Z gitu sembarang. Berapa menentukannya? Gimana menentukannya? Ya, lihat ini titik singgungnya adalah kalau X-nya 1, Z-nya 3 kan? Y-nya selalu 1 tadi. Ini. Jadi mencari persamaan garis singgung melalui 1,3, kemiringannya tadi udah dihitung. Kemiringannya adalah do X. Udah kayak persamaan garis biasa aja di bidang ya. Hanya variabelnya X dan Z. Karena Y-nya sama dengan 1, nggak dilibat-libatkan, hanya ditulis saja Y-nya 1. Ini pakai rumus ini. Y min Y1, kalau di bidang X, Y mah M, X min X1. Ini persamaan garis yang kayak di SMA. Cuma ini melibatkannya Z dan X. Gitu. Ini Z, ya ini jadi yang ini nih. Kok scrolling aja jadi ini. Gitu ya. Jadi persamaan garis singgungnya hanya melibatkan Z dan X dengan catatan Y-nya selalu 1. Nah, ini penting makanya diiris dengan bidang Y1. Berarti ada di bidang sini potongannya. Garis singgungnya juga ada di bidang sini. Jadi Y-nya selalu 1, X dan Z-nya saling terkait lewat hubungan ini. Oke, begitu ya. Ngebut lagi. PR, rasain. Ini 13 ada lagi. Nah ini nggak susah lah, banyak ceritanya. Jadi tinggal satu lagi saya bahas. Wind chill index. Wind chill. Chill bacanya ya, betul. Indeks wind chill dapat dimodelkan oleh fungsi berikut. Kalau ngedengar orang yang ngomong bahasa Inggrisnya rada ngaco-ngaco tuh jadi kerasa aneh ya. Saya kalau di YouTube cari sesuatu jelasin, aduh bahasa Inggrisnya kok ngomongnya nggak puguh, jadi kadang-kadang nggak ngerti. Tapi pas saya ngomong sendiri juga mungkin orang lain nggak ngerti gitu ya. Kalau nggak bagus intonasinya. Ya tapi ini wind chill mah gampang lah. Wind chill index dapat dimodelkan oleh fungsi ini. Jadi dengan T adalah temperatur udara yang sebenarnya, artinya yang diukur oleh termometer, V kecepatan angin. Jadi kalau temperaturnya tertentu, kecepatan anginnya gede, harusnya wind chill-nya jadi besar. Nggak tahu. Ya lihat persamaannya aja. Ya. Ketika T sekian, V sekian, makin dingin, maksudnya ya makin lebih, itu kalau kecepatannya makin tinggi harusnya makin kerasa lebih dingin gitu. Seberapa banyak temperatur dirasakan turun ketika temperatur udaranya turun 1 derajat Celcius? Nah, bagaimana bila kecepatan anginnya naik 1 ini?
Nah, satu-satu ini ada 2 pertanyaan berarti. Gini. Lupa aja. Crop dulu dong supaya bisa dicoret. Set, kecilin dulu. Kecil lagi, moga-moga kebaca sama kalian ya. Kalau nggak kebaca, tolong bilang, nanti saya besarkan lagi. Nah, udah. Oke. Pertanyaannya ada 2 gini. Seberapa banyak temperatur dirasakan turun? Temperatur yang dirasakan tuh si W itu ya. Ketika temperatur udara turun 1 derajat. Temperatur udara tuh T besarnya. Nah, itu ngitungnya gimana? Yang berikutnya jangan dibaca dulu. Seberapa banyak temperatur dirasakan turun ketika temperatur udaranya berubah 1 derajat, turun 1 derajat. Berarti kita harus ngitung apa itu? Seberapa banyak perubahan harusnya ya. Ini temperatur yang dirasakan tuh seberapa besar nilai W. Seberapa banyak nilai W turun ketika temperatur udara turun 1 derajat. Jadi yang harus dihitung apa? Ingat, temperatur udara turun 1 derajat. Kecepatan anginnya nggak berubah. Jadi saya harus ngitung apa di situ? Ingat nggak yang tabel wind chill index? Wind chill. Si wind chill teh mana wind chill? Ini. Lihat. Ya, kalau ini hubungannya dengan humidity, dengan kelembapan, tapi lihat, anggap aja yang humidity-nya kecepatan angin gitu. Temperaturnya berubah turun 1 derajat, tapi kecepatan anginnya tetap gitu. Misalnya yang ini kecepatan anginnya. Itu menjadi apa? Harus ngitung apa? Yang pertanyaan 1. Dou per dot T besar ya. Kan yang berubahnya temperaturnya. Kecepatan anginnya tetap. Jadi di 2 peubah tuh kalau salah satu variabel tetap, enak. Tinggal apa hubungannya dengan variabel ke yang satu lagi aja fungsinya. Di sini fungsinya W, fungsi seolah-olah fungsi T besar aja. Nah, ini kita hitung dari sini. Turun ke T besar jadi 0, saya pakai koma ya. Turun ke V ini ke T nggak ada T-nya. Ini turun ke T menjadi 0,39. Ini suka nggak bisa ditulisin lagi. 965 V pangkat 0,16 ya. Karena ini T diturunin jadi 1. Oke. Nah, udah. Saat temperaturnya turun 1 derajat, maka dou W dou T jadi saat T-nya turun 1 derajat, maka T-nya menjadi berapa? Sama dengan min 14 kan? Kecepatannya mah tetap 30. Masukin aja dou W dt-nya. 0,6215 ditambah 0,3965 kali T-nya nggak muncul di sini. Ya udah hanya V-nya aja yang dimasukin 30 kali 0,16. Tinggal dihitung. Gitu ya. Pak, temperatur kalau 1 dari min 15 bukannya min 16. Tapi kebetulan saya nggak jadi salah karena ternyata T-nya nggak muncul di sini ya. Jadi turun naik 1 derajat atau 2 derajat, perubahannya untung hanya dipengaruhi V aja. Karena linear sih terhadap T. Ya, ini min 16 betul. Seandainya di sini muncul T gitu ya, tadinya ini kuadrat gitu, ya pengaruh nanti nilai T-nya. Kalau ini kebetulan nilai T nggak mempengaruhi
turun berapa derajat juga perubahan ininya konstan aja, bukan konstan, bergantung apa ini kecepatan angin saja. Jadi tadi kalau saya salah ngitung di sini, masih betul juga selanjutnya. Tapi ya betul harus min 16. Satu lagi, bila kecepatan angin naik 1 km per jam, kecepatan angin naik 1 km per jam. Ya kita harus hitung do W, do V. Coba kita hitung. Turun ke V ini 0, ini nggak ada V-nya juga 0, ini tinggal minus 0,1137. 11,37 kali V pangkat ini menjadi 0,16 V pangkat berapa? Minus 0,84 gitu ya. Fungsi pangkat biasa. Tambah ininya tetap. Kenapa sih? 65 T, V-nya pangkat itu jadi kali 0,16 V pangkat 0 minus 0,84. Ya udah tinggal masukkan sekarang. Jadi saat berubah, T-nya berubah. Saat berapa tadi? T-nya min 15, V-nya yang berubah ya. Angin naik 1 km per jam. Jadi anginnya 31. Masukkan aja ke sini. Nah, di sini P-nya pengaruh, V-nya juga pengaruh. Ya, terhadap perubahan, kalau berubah, kecepatan anginnya. Perubahan apa? Wind chill index-nya sebesar itu. Oke, begitu. Nah, saya rasa saya sudah cukup membahas banyak. Sisanya yang dilingkari PR, tapi sebaiknya semua dikerjakan gitu ya. Kalau semua dikerjakan, ada yang nggak bisa, tunda, kasih tanda. Nanti deket-deket ujian akhir, saya akan sediakan waktu untuk bertanya. Di situ tanya semua satu-satu gitu ya. Oke, saya akhiri dulu, kecuali ada pertanyaan. Nah, saya hentikan dulu rekamannya.